Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS ya. Jadi hari ini kita belajar geografi ya. Dengan topik pembahasan kita itu tentang ketahanan pangan ya. Jadi inilah salah satu pembahasan yang menarik ya, karena ini menyangkut tentang hajat kelangsungan hidup orang banyak dalam suatu negara ya. Jadi di Indonesia pada umumnya dengan jumlah penduduk yang sangat besar sebesar 250 juta jiwa, maka setiap penduduk yang tinggal di suatu negara Indonesia tersebut yang pastinya membutuhkan yang namanya makanan. Nah, makanan itu maka perlu adanya persediaan. Persediaan itu akan didapatkan ketika adanya suatu pekerjaan seperti petani, seperti nelayan, seperti peternak gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan hidup ya pangan masyarakat luas. Nah, seperti gambar di samping ini ya, ada seperti gambar tomat ya, ada sayur-sayuran, ada minyak, ada bawang, rempah-rempah juga, nah kan. Nah, pastinya kenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna kan. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur mayur ataupun dengan susu gitu kan, buah-buahan. Nah, itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu tidak akan kita dapatkan apabila tidak ada yang mensuplainya. Nah, itulah pembahasan kita yang dimaksudkan itu adalah dengan istilah ketahanan pangan. Nah, seperti itu. Oke, sebenarnya apa sih ketahanan pangan itu gitu kan? Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, pengertian pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Nah, sumber hayati itu kemarin kita juga sudah belajar dari makhluk hidup ya. Produk pertanian ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan. Perkebunan seperti sawit, kelapa, coklat gitu kan. Kehutanan seperti bahan baku untuk furniture, jati, rotan gitu ya. Perikanan, peternakan, perairan, dan air yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Nah, itulah yang disebut dengan istilah pangan ya. Jadi, apa yang kita butuhkan, kebutuhan primer kita sehari-hari itu adalah kebutuhan sehari-hari kita adalah seperti makan ya, atau dalam istilahnya pangan. Nah, bagaimana pangan itu bisa bertahan atau ketahanan pangan itu bisa berlanjut sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun, maka dalam bab ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Berarti wajib ya, setiap jiwa yang ada dalam suatu negara itu wajib untuk terpenuhi pangannya. Jadi kalau Indonesia masih sekitar 250 juta jiwa, maka setiap jiwa harus namanya makan ya. Kalau enggak pastinya akan mati. Seperti itu ya. Yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup. Nah, sekarang gini, untuk memenuhi 250 juta penduduk itu apakah ada ketersediaannya? Dari mana didapatkan? Itu kan yang menjadi permasalahannya kan. Nah, kita mah beruntung tinggal di negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, tanah yang subur, curah hujan yang tinggi, iklim yang baik, sehingga pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan semuanya itu berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir ya sebenarnya untuk tinggal di Indonesia seperti itu ya. Baik jumlahnya maupun mutunya. Ya, kita lihat setiap orang pasti memiliki yang namanya jumlah
kebutuhannya itu yang berbeda-beda. Nah, bisa saja ketika ada setiap orang itu kurang lebih membutuhkan sekitar berapa kilo dalam 1 bulan. Dalam suatu rumah tangga itu contohnya beras biasanya menghabiskan 30 kilogram beras, ya kan? Maka itu akan kita kalikan dengan 250 juta penduduk gitu kan. Setiap orang pribadi itu 1 bulan itu bisa menghabiskan beras sekitar 6 atau 7 kilogram itu per orang, ya. Jadi bisa dikalikan 250 juta jiwa. Jadi dikalikan itu semuanya pastinya sangat banyak sekali ya, seperti itu. Dan mutunya juga harus berkualitas karena kita ada istilah 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Nah, kita juga nggak boleh makan asal makan sayuran yang pamannya sudah busuk gitu kan. Maka kualitasnya juga mutunya juga harus kita perhatikan. Aman, terbebas dari insektisida, pestisida, ya kan, formalin gitu kan. Beragam, beragam itu maksudnya beraneka ragam. Kita nggak monoton hanya itu-itu saja gitu kan. Bergizi sudah pasti dan merata dan terjangkau, ya jelas dong. Ya, kita kan kalau namanya sekarang Indonesia ini kan tidak semuanya kelas atas. Maka ketika ada kebutuhan yang tidak dapat dijangkau, harganya mahal, maka bisa mengancam kelangsungan ketahanan pangan di negara kita pastinya ya. Serta tidak bertentangan dengan agama. Ya, kita kan melihat mayoritas Indonesia itu adalah Muslim ya, dan contohnya kayak daging babi itu biasanya diharamkan. Maka itu nggak peredarannya pasti sedikit apabila dibandingkan dengan contoh daging yang lebih banyak dikonsumsi oleh orang Muslim gitu ya. Keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Nah, itulah penjelasan tentang ketahanan pangan ya. Bagaimana kemampuan nasi, sayur, buah, susu itu dapat bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sampai kapan gitu ya. Nah, dalam menjawab tantangan ketahanan pangan, terutama di Indonesia, maka pemerintah nih melakukan upaya peningkatan ketersediaan pangan. Nah, jadi ya jelas dong kita harus meningkatkan ketersediaan pangan kita. Karena bagaimanapun jumlah penduduk itu akan semakin bertambah, sedangkan ya kan kebutuhan itu juga akan terus meningkat dalam hal makanan. Ya, pertambahan jumlah penduduk apabila tidak diimbangi dengan yang namanya persediaan bahan makanan, maka akan ada terciptanya suatu kelaparan massal, busung lapar, ya kan, gizi buruk, itu bisa terjadi apabila tidak tersedia pangan. Padahal pangan ini setiap hari. Kita saja makan sehari 3 kali kan, wajib kita penuhi. Kalau kita nggak makan, otomatis badan kita akan terasa lemas dan kita akan sakit gitu kan. Begitu pentingnya pangan ini untuk kebutuhan hidup kita. Jadi kalau pamannya kita nggak bisa menyediakan, bagaimana gitu kan, seperti itu. Nah, stabilitas ketersediaan pangannya ini biasanya stok ya. Jadi kalau pamannya ada permintaan, ada penawaran, nah seperti itu dalam ekonomi kan. Maka kita harus melakukan namanya persediaan, gitu kan. Makanya pertanian ini begitu penting untuk melangsungkan kehidupan kita ya. Kalau tidak ada petani, tidak ada nelayan, tidak ada peternak, tidak ada, wah, nggak bisa kita bayangkan ya. Apabila semuanya orang hanya ingin menjadi pegawai negeri, hanya ingin dokter gitu kan. Nah, ternyata dalam bidang jasa saja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Makanya kita juga butuh petani, nelayan, dan peternak untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang pastinya kita butuhkan sehari-hari. Itu dia. Kualitas pangan itu juga harus berkualitas ya, bukan hanya untuk sekedar memenuhi saja. Tapi kalau memenuhi hanya sekedar wortel busuk, yang penting terpenuhi, ya sama saja orang juga tidak mau beli, ya kan. Justru itu akan menghambat menjadi penyakit gitu kan. Harus terpenuhi dengan kualitas yang baik, itu yang benar. Dan pemanfaatan pangan, nah itu dia. Nah, ketersediaan pangan ini ya kan dipengaruhi oleh beberapa faktor produksi pangan di wilayah tersebut. Iya dong, karena contoh kota Medan gitu kan, kan tidak ada sawah gitu kan, ya kan, perkebunan sawit, kelapa, coklat, maka perlu adanya namanya produksi dari daerah lain yang dioper ke kota Medan. Itulah yang namanya saling melengkapi gitu ya. Yang kedua, perdagangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut. Ya, jelas dong ya kan. Nah, ketika namanya ada yang memproduksi, pasti kita harus beli. Nah, di mana kita beli gitu kan. Nah, kita bisa lihat pajak-pajak yang ada di Kota Medan, mal-mal yang di Kota Medan, supermarket itu kan menyediakan bahan pangan setiap hari kan. Karena itu kebutuhan vital kita.
Jadi kalau peminat jalan-jalan ke mall lihat gitu kan bisa dilihat. Maka itu adalah salah satu mekanisme pasar perdagangan untuk ketersediaan pangan tersebut. Oke, stok yang diambil stok yang dimiliki pedagang. Ya, contohnya begini, kalau ada dia menstok 10 buah 10 kilo beras gitu kan. Ternyata yang minta 20 orang. Maka semua orang nggak dapat gitu kan. Maka harga itu nanti akan naik karena banyak yang minta barang itu gitu. Nah, makanya untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang semakin tinggi, ya kan, dan makanan juga yang semakin banyak dibutuhkan, maka pemerintah bekerja keras bagaimana pertambahan penduduk ini akan tetap berlangsung dengan ketahanan pangan yang saat ini memang lahan juga berkurang gitu kan. Tetapi mau tidak mau lahan itu kebutuhan pangan harus dipenuhi. Makanya nanti adalah istilah impor, ada ekspor gitu kan. Nah, saat ini saja Indonesia beras saja masih impor padahal Indonesia negara agraris kan. Nah, itulah karena kurangnya produksi dalam negeri itu untuk memenuhi kita loh 250 juta, makanya perlu adanya impor. Gimana menurut anak-anak? Nah, cadangan pemerintah. Jadi pemerintah itu harus memikirkan bagaimana ketersediaan stok bahan pangannya gitu. Kalau tidak, maka terjadi kekacauan, ya kan? Stok beras kosong. Nah, kalau Indonesia mungkin beras bulog ya. Jadi kalau sempat stok bulog itu kosong, maka Indonesia pastinya terjadi namanya kelaparan dan busung lapar yang merata dari Sabang sampai Merauke gitu. Karena pemerintah tidak melakukan namanya cadangan gitu. Makanya sangat penting banget namanya ketersediaan pangan ini gitu ya. Nah, bantuan pangan dari pemerintah maupun lembaga swasta. Iya, karena pemerintah saja tidak bisa sendiri ya, tetapi harus adanya bantuan dari instansi-instansi lain gitu. Nah, aksesibilitas pangan. Aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan memiliki tantangan yang berbeda-beda bagi setiap daerah, baik desa maupun kota. Aksesibilitas pangan di beberapa daerah masih tergolong rendah. Iya, karena apa? Pada umumnya yang membutuhkan banyak itu kan adalah orang-orang kota ya. Sedangkan kalau kita petani, pertanian, perikanan itu biasanya di pedesaan banyaknya ya, ataupun di sekitaran pantai. Nah, untuk mendatangkan barang itu menuju kota, maka perlu ada namanya akses berupa jalan, berupa transportasi. Nah, akses yang sulit ke daerah untuk mengambil barang itu bisa mengakibatkan juga loh harganya juga semakin mahal dan juga ketersediaannya juga akan terganggu apabila memang tidak ada aksesibilitas pangan yang lancar. Nah, jadi bukan hanya pertumbuhan penduduknya saja yang harus ditangani pemerintah ya, tetapi produksinya juga ya kan harus memenuhi, bahkan akses untuk mengambilnya itu juga harus diperlukan. Harus dipertimbangkan sama pemerintah. Maka ini adalah salah satu kajian PR yang begitu luar biasa ya. Seperti itu. Nah, kendalanya ini ada nih beberapa aspek. Yang pertama aspek fisik ya ketersediaan pangan dan infrastruktur. Infrastruktur itu seperti jalannya tadi, transportasinya gitu kan. Nah, ketersediaan pangan ini ya apabila orang Kota Medan gitu kan butuh beras banyak nih ya kan. Tersedia nggak di tempat pengambilan beras? Contoh kayak Pakam, contoh kayak di daerah Binjai, daerah mana gitu. Bisa nggak stok untuk memenuhi kebutuhan Kota Medan gitu kan. Kalau Pamulang nggak bisa memenuhi maka harus ada namanya impor gitu kan. Ya belum lagi ada gagal panen seperti itu, maka itu harus menjadi kendala ya. Aspek ekonomi daya beli masyarakat. Nah, apabila suatu bahan pokok itu terlalu mahal, maka itu akan mempengaruhi namanya daya beli masyarakat gitu. Ada ketidakmampuan masyarakat untuk membeli suatu produk bahan pangan yang seharusnya itu wajib kita konsumsi setiap hari gitu kan. Aspek sosial, tingkat pendidikan, distribusi pangan yang belum merata. Nah, ini harus diperhatikan pemerintah bagaimana seluruh rakyat Indonesia ini bisa merasakan kol, bisa merasakan wortel, bisa merasakan terong, cabe, toge gitu ya, semuanya ya. Sarana prasarana distribusi yang belum memadai, yaitu tadi transportasi, jalannya juga masih sulit, seperti itu. Nah, ini ada beberapa gambar ya kan, ekspor impor, datang perdagangan. Nah, ini tentang yang namanya penjualan ya, pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan. Nah, ini seperti produknya yang seperti kita konsumsi hari-hari. Nah, ini adalah salah satu produk olahan dari bahan pangan tersebut gitu. Oke, nah ini dia ada peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Jadi, hampir seluruh Indonesia ya memang ada komoditinya masing-masing gitu kan. Karena setiap daerah juga memiliki yang berbeda-beda.
Oke, sekianlah dan terima kasih penjelasan Bapak. Semoga apa yang Bapak jelaskan ini bisa dimengerti oleh anak-anak dan tetap harus mengerti tentang keadaan ketersediaan pangan di negara kita ya. Oke, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.